Ini hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 5 sore. Nah, sekarang kita akan mencoba mengamati mekarnya bunga Gardenia carinata ini, atau jempiring kuning, yang dikenal di Bali jempiring kuning. Kalau kemarin sudah kita lihat sampai ke generasi 4-nya, maka ini adalah generasi yang kelima. Dan generasi kelima ini kemungkinan tidak hanya sendiri, ya. Ada generasi ketiga, dan yang masih kuncup itu generasi bisa kelima, atau mungkin nanti masuk ke generasi yang keenam. Ini adalah generasi yang keempat, dan dua bunga di depan ini adalah yang atas itu generasi pertama, lalu yang di bawah itulah generasi yang kedua. Dan ini generasi yang mungkin generasi yang ke-6 ini, ya, yang terlihat di sini. Ini adalah generasi yang ke-6. Lalu kemudian yang masuk juga kemungkinan generasi yang kelima, yang sekarang sedang ditunggu mekarnya, itu adalah yang ini. Yang mudah-mudahan kali ini berpeluang untuk bisa merekamnya, karena ada kemungkinan tidak ada tanda-tanda perubahan warna ataukah gejala fisik yang lain, dan juga kemungkinan mekarnya itu terjadi dalam hitungan detik, tidak menit, ya. Ya, insya Allah kita akan menemukannya, dan kita coba melihat bagaimana proses mekarnya nanti. Dan di sebelahnya itu adalah gardenia juga, gardenia yang atau dikenal juga sebagai jempiring di Bali. Itu jempiring yang ini adalah jempiring putih. Nah, sekarang jempiring putih dengan jempiring yang kuning ini terletak berdampingan, ya. Sama wanginya, tetapi aromanya berbeda, ya. Jadi sekali lagi kita lihat generasi-generasi berikutnya ini, generasi kelima dan generasi yang ke-6 ini, kelima ini, ya, dan kemudian ke-6 dan seterusnya. Kalau dihitung ada sekitar 20 atau 25 bunga nantinya yang akan mengembang untuk periode kali ini. Ini bunga generasi yang kelima yang sedang coba diamati bagaimana dan berapa lama mekarnya. Di samping satu ini yang menjadi generasi yang kelima, generasi kelima yang lainnya adalah yang juga siap mengembang, itu adalah ini. Jadi ada dua paling tidak generasi yang kelima itu. Kalau yang generasi yang keenam ini adalah yang di sebelah generasi yang ketiga ini, ya. Dan ini adalah generasi yang keenam. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Pukul 5:30, jadi sudah 30 menit ditunggu. Bunganya juga masih belum mekar, mulai mekar. Nah, ada satu ciri yang khas di sini. Ini bunga yang paling matang, yang paling siap mekar. Kalau kita lihat helai-helai bunganya itu sudah mulai agak renggang. Pinggulnya juga terlihat lebih kembung dibandingkan dengan yang generasi berikutnya. Kalau kita lihat generasi yang berikutnya, maka kita akan melihat tingkat kecembungan dari pinggul itu masih belum terlihat di sini. Demikian juga helai-helai kelopak bunganya juga masih terlihat rapat. Dan ini juga bisa kita perhatikan di generasi yang sama, generasi kelima, ya. Nah, ini juga sudah terlihat di bagian pinggulnya ini mulai membesar, dan
kelopak-kelopak bunganya mulai merenggang. Nah, hanya masalahnya kapan dia kemudian mekar total menjadi bunga sepenuhnya. Kita mencoba mulai mengikutinya. Terlihat di bagian bawah, di bagian panggul dari bunga ini sudah semakin melebar dia. Nah, kita akan coba lihat 5-10 menit bagaimana perkembangannya. Sebab yang dikhawatirkan adalah mekarnya itu hanya dalam hitungan detik. Ya, kita akan mencoba lihat satu persatu dari bunga-bunga yang sudah mekar. Ya, ini bunga yang sudah mekar. Lalu kemudian ada yang akan mekar, ini generasi berikutnya, tetapi masih mungkin esok hari. Dan ini adalah generasi yang keempat yang mekar, jadi warna kuningnya masih intensif. Lalu kemudian kita lihat, nah ini alhamdulillah sudah mulai mekar. Jadi kita lihat, jadi mekarnya, proses mekarnya adalah seperti itu. Alhamdulillah kita bisa mengikuti. Jadi perlahan-lahan dia mulai membuka kelopaknya. Dan yang satu tadi yang generasi yang sama juga masih belum mekar. Nah, ini kita bisa lihat, alhamdulillah mekar. Lalu kemudian kita coba tunggu sampai berapa menit mekar 100%. Kita melihat lagi yang segenerasi. Mungkin kita bisa tunggu saja ya sampai berapa menit ini, kita nanti akan melihat kembali yang sudah mekar tadi. Nah, ini yang masih belum mekar, kita akan lihat berapa lama yang diperlukan waktunya untuk mulai mekar. Ini sudah 2 menit, kita akan coba lihat bahkan sampai 10 menit sekalipun, tapi rasanya tidak sampai 10 menit ini. Kalau sudah melihat dia mulai merenggang bagian bawahnya. Kalau kita lihat di bagian pinggulnya, kelopak-kelopak bunganya mulai merenggang. Ya, insya Allah kita akan bisa melihat. Nah, alhamdulillah satu demi satu kelopaknya sudah mulai terbuka. Jadi begitu rupanya kejadiannya ya. Jadi alhamdulillah kita bisa melihat mekarnya bunga ini ya. Jadi hitungannya detik memang. Ini mungkin hanya 2-3 detik dia sudah merekah seperti ini, sehingga bisa difahami kalau kemarin tuh agak sukar sekali untuk menunggui mekarnya bunga ini, bunga jempiring kuning ini. Alhamdulillah Allah merestui untuk kita kemudian bersama-sama bisa menikmati bagaimana bunga ini merekah gitu ya. Perlukan waktu sudah di sini 4 menit, jadi paling tidak 2 menit sudah situasinya seperti ini. Nanti kita lihat lagi, coba kita lihat yang satu lagi ya. Kita lihat yang pertama mekar tadi.
Ini sudah lebih lebar bunganya. Di sini hanya kelopaknya 6, ya 7 kelopak. Jadi ada yang 8, ada yang 7. Kemudian kita coba lihat lagi yang satu lagi, yang generasinya sama, ya. Tapi kecepatan mekarnya ini sepertinya ditunjukkan oleh generasi yang kelima, yang kedua ini. Kenapa saya katakan generasi 5 kedua? Karena mekarnya itu yang urutan kedua. Generasinya sama, generasi kelima. Yang tadi mekar pertama itu adalah generasi 51 dan ini adalah generasi 52. Kita akan coba terus ikuti, mungkin sampai 10 menit bagaimana kemudian ending dari proses mekarnya ini, baik di gen 52 ini dan nanti juga di gen 51 ya. Kalau kita lihat seperti ini, maka diameternya lebih cepat ditunjukkan oleh gen 52 ini dibandingkan gen 51. Coba kita lihat lagi yang gen 51 sambil kemudian napatilas di generasi-generasi berikutnya. Ini yang generasi yang keempat. Jadi sudah mulai agak berubah jingga dia. Nah, sekarang kita lihat yang mekar pertama tadi. Ya, ini. Atau mungkin ini adalah bentuk yang sementara ini bisa ditunjukkan saat dia mekar. Jadi kita tunggu aja selama 10 menit apa yang terjadi kemudian, baik di gen 51 ini maupun di gen 52. Gen 52 kayaknya sudah mulai lebih terbuka lagi. Adalah menit ke-7 seperti ini situasinya, menit ke-7. Ya, kalau kita hitung di sini ada berapa kelopaknya? Ada 7 di sini kelopaknya. Kemudian mari kita lihat berapa jumlah kelopak dari gen 52 ini. Ini gen yang ke-6 ini, generasi ke-6. Ini yang ketiga. Kita lihat sekarang bagaimana posisi mekarnya. Ini sudah hampir sempurna mekarnya ini. Nah, kita lihat waktu pertama kali mekar, dia berwarna putih bersih begini. Dan segera menebarkan harum. Jadi kalau saudara generasi yang kelima ini, harum halaman ini memang terasakan betul. Ini burung-burung ini mulai dari subuh itu selalu bergiliran. Ya, nih. Nanti kita coba hentikan di menit ke-10 atau mungkin kita lebihkan lagi untuk kemudian secara sempurna, secara paripurna kita bisa melihat mekarnya bunga jempiring kuning ini. Sudah menit ke-9. Ada kemungkinan ini adalah ending dari tahap pertama mekarnya bunga ini. Kalau kembali kita lihat yang gen 52 ini, kita belum hitung berapa jumlah kelopaknya. Nah, kalau kita hitung jumlah kelopaknya adalah 8 di sini. Ya. Jadi untuk sementara ini bunga jempiring kuning ini didominasi oleh 8 kelopak.
ada yang 7 kelopak ya, tapi ini ada 8. Mungkin perhitungan kelopaknya bisa kita lihat dari ketebalan bunga sebelum dia mekar ya. Jadi semakin gemuk bunganya sebelum mekar ini, itu mengindikasikan jumlah kelopaknya. Jadi kalau lebih ramping, itu kemungkinan jumlah kelopaknya juga lebih sedikit. Sudah azan maghrib, alhamdulillah semua proses sudah selesai dan kita alhamdulillah diberi kenikmatan Allah untuk melihat mekarnya bunga yang indah ini, indah dan juga harum, dari jempiring kuning ya, di Bali di istilah jempiring kuning. Kalau jempiring putih itu adalah ini jempiring putih yang juga baru saja mekar dia. Sama harumnya tetapi baunya berbeda. Jadi bisa kita nikmati di sini. Ini adalah generasi kelima. Kemudian kita lihat juga generasi kelima yang lain, yang kedua, gen 52. Ya, ini juga terlihat sudah sempurna mekarnya. Lalu kemudian kita lihat gen yang pertama. Gen yang pertama itu adalah ini. Kalau kita lihat dulu, nah ini adalah gen yang pertama. Gaya gravitasi mulai mempengaruhi struktur kelopaknya. Warnanya juga yang lebih keemasan. Ini adalah gen yang kedua. Kemudian gen yang ketiga masih sempurna. Ini adalah gen yang ketiga. Kemudian ini adalah gen yang keempat. Kemudian ini adalah gen yang kelima. Ke-51, gen yang ke-51 ya, alhamdulillah sudah sempurna dan sudah juga menebarkan harumnya. Dan kemudian yang paling baru, yang paling belakang itu adalah gen yang ke-52 ini ya. Kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengizinkan kita semua untuk menikmati proses mekarnya bunga jempiring kuning ini, dan juga menikmati menyatunya 5 generasi ini dalam waktu 1 minggu terakhir ini. Alhamdulillah birabbil alamin. Ini kita coba melihat secara keseluruhan dari bunga jempiring kuning ini yang sudah mekar. Yang gen 52 ini bisa kita lihat di sini. Jadi keseluruhan dari generasi ini bisa kita lihat di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam satu tanaman itu ada
5 generasi. Ya, 5 generasi dengan warna yang berbeda. Ada 3 warna paling tidak di sini yang bisa kita kenali. Jadi ada putih, lalu kemudian ada kuning, dan ada jingga tentunya. Allahu Akbar. Ini kebesaran Allah yang bisa, alhamdulillah, bisa kita nikmati pada sore hari ini. Kita harus mensyukurinya, dan sekali lagi mudah-mudahan ini semua bisa memberi pelajaran, pengetahuan kepada kita semua tentang ciptaan-ciptaan Allah ini.